Yang pasti sih setiap pagi sebelum ke kantor tuh saya set target. Hari ini tuh ke kantor tuh mau ngapain aja sih? Mau nyelesain apa sih? Targetnya sampai mana sih selesainya? Keluarga juga perlu dikasih tahu. Jadi keluarga saya tuh udah tahu kalau saya di kantor udah nggak boleh diganggu. Kecuali hal-hal urgent. Ketika Sabtu Minggu juga saya fokus untuk anak-anak aja, untuk suami dan anak-anak. Pengorbanan paling tinggi itu di saat kita sudah ada schedule meeting yang emang nggak bisa ditunda lagi, atau misalnya dari schedule nggak bisa dibatalin, baik itu baik dari meeting internal ataupun meeting dengan eksternal gitu. Terus anak keadaannya lagi kurang sehat gitu, jadi ya itu kita harus komunikasi ya sama suami. Pasti dari suami kita harus ada yang saling mengalah nih gitu. Jadi kalau memang dari saya yang nggak bisa ngalah, paling suami yang ada di rumah, tapi tetap dari saya harus ada konsisten nanya kabar tentang anak-anak. Saya juga harus pantau nih gimana keadaannya. Selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, terutama di waktu luang, ya misalnya jam istirahat. Nah selain itu kalau misalnya Senin sampai Jumat itu kan kita kerja ya. Nah waktu weekend itu saya gunakan untuk full untuk keluarga, ya mau jalan-jalan atau sekedar di rumah aja makan-makan, masak. Tim sales itu kita benar-benar butuh jiwa, tubuh, dan roh yang sehat gitu. Karena kalau enggak, kita nggak akan fokus untuk bekerja, terus pekerjaan yang kita hasilkan pun juga nggak maksimal. Nah, gimana caranya? Bisa mungkin palingan minum vitamin yang jelas setiap hari. Terus yang kedua itu minum banyak air putih gitu. Lalu ketiga, kita ini kan bekerja di kantor biasanya ya. Nah itu kan kalau sudah terlalu lama duduk, nah itu tuh suka pegel-pegel kan. Jadi mungkin antara 1 sampai 2 jam sekali tuh saya biasanya suka jalan ke tempat teman-teman yang lain gitu untuk pergerakan gitu, biar otot-otot itu lemes, badan rileks gitu. Nah terus sama harus tidur yang cukup sih. Itu keren, mereka punya multiperan, mereka multitasking, mereka melakukan job desk all out, tapi juga mereka itu juga helpful, saling support, kompak, dan multi talenta. Kata buat wanita JBA super sure. Kalau ada orang yang bosenan, apa sih yang aku lakuin gitu ya? Jadi biasanya nih, kadang ada orang lihat aku pindah-pindah tempat kerjanya, kadang ada di tempat Pak Syafi, ada di resepsionis gitu ya. Karena aku udah mulai merasa boring nih, udah bosen nih, atau misalnya udah ke distract sama orang. Nah, karena kita tahu kekurangan kita itu, makanya misalnya aku bosenan, aku pindah-pindah nih kalau udah bosen, biar tetap produktif. Biar tetap happy ya. Mungkin bukan happy, tapi bagaimana sudah datang ke kantor, ke tempat kita bekerja, saya selalu berpikir make it worth, buat ini jadi sesuatu yang worth it. Datang ke kantor, ninggalin anak-anak di rumah, ninggalin suami di rumah, saya datang ke kantor, saya harus merasa 8 jam di sini saya worth it buat tim saya, worth it dengan waktu yang saya lepaskan untuk keluarga saya. Mungkin itu kali ya, mungkin kelihatannya saya happy karena jadi bikin worth it aja gitu ketika datang ke kantor. Jangan sampai enggak, karena 8 jam itu panjang dalam satu hari. Saya nggak mau buang-buang waktu 8 jam dan akhirnya saya nggak worth it. Untuk seluruh perempuan JB Indonesia yang katanya kita bekerja di industri otomotif, yang katanya industri maskulin, tapi ternyata jumlah perempuan di JBA yang bekerja semakin tahun, jumlahnya semakin banyak. Artinya perusahaan memberikan peluang kepada perempuan untuk memberikan kontribusi untuk menggerakkan roda perekonomian perusahaan. Tapi saya lebih percaya ketika perempuan mensupport satu sama lain, saling mendukung, woman support woman, kita bisa menggerakkan lebih besar roda perekonomian, dan yang paling penting, roda kehidupan kita bersama. Selamat Hari Perempuan Internasional, Woman Support Woman. Segala angan dan harapan, tempatku padu, cita-cita dan impian.